warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, pemirsa dimanapun Anda berada, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah. Adapun fungsi-fungsi daripada DPRD itu sendiri antara lain yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Ini merupakan implementasi dari sila keempat dalam Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebuah kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Sawaran, seperti kita ketahui, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dalam segala sektor, termasuk di dalamnya adalah sektor pembangunan. Tentunya hal ini tak lepas dari peranan legislatif yang selalu mengawal serta mengawasi tiap-tiap tahapan pembangunan untuk Kabupaten Sawaran. Berbicara legislatif, saat ini sudah bersama saya, yaitu beliau Ketua DPRD Kabupaten Sawaran, yaitu Bapak Suprapto. Nah, namun sebelum kita berbincang lebih jauh seperti apa peranan legislatif dalam pembangunan di Kabupaten Sawaran, kita simak video berikut. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan perwakilan rakyat daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah bersama-sama Bupati, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah yang diajukan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan atau pemberhentian, memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kali ini sudah ada bersama saya beliau Pak D. Suprapto. Iya, merupakan Ketua DPRD Kabupaten Sawaran nih Pak D. Ya, betul. Ya, lebih akrabnya saya manggilnya Pak D ya. Pak D aja lah ya. Karena Pak D ini salah satu sosok yang cukup senior di DPRD Kabupaten Sawaran. Ya, betul. Alhamdulillah. Iya, Termasuk senior. betul. Ya, karena kami mulai di politik ini dari 2009. Artinya Pak D sudah dari 2009. Kalau menghitung periode mengikuti pencalekan ini, kita sudah keempat ini, 4 periode ini. Ya, artinya Pak D duduk di kursi DPRD Kabupaten Sawaran sudah 4 periode. Ya, 3 periode, mau yang keempat ini. Mau yang keempat, ya, betul. Jadi kemarin ini nyalek lagi berarti artinya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Jadi sudah 3 periode hampir berlalu Pak D ya. Sudah di penghujung ini Pak D. Ya. Nah, tadi sekilas saya putar video berkaitan dengan seperti apa tugas dan fungsi daripada DPRD. Karena masyarakat ini juga masih banyak yang
mungkin belum memahami apa sih fungsi dan peranan DPRD. Nah, kalau kita sekarang berbicara mengenai fungsi ataupun jalannya legislatif di Kabupaten Pesawaran dalam mengawal pembangunan bersama eksekutif tentunya ya, itu seperti apa Pak Adi? Ya, jadi mungkin maaf Ya. Mas Madin ya, Siap, Pak. lebih akrabnya mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Betul ya. Pak Adi, ya. Jadi kalau nama saya Supratto, dan kebetulan tidak punya titel ya, Supratto tok lah kira-kira. Nggak ada titelnya. Ya, nggak ada. Jadi saya ini sebetulnya memang mulai dari politiknya itu mengikuti caleg pada tahun 2009. 2009. Artinya ini terakhir untuk periode yang ketiga. Betul Pak Adi. Nah kemudian kita diangkat menjadi ketua DPRD itu semenjak Pilkada 2020. 2020. Itu, ya. Betul. Karena ketua DPRD yang lalu Bapak M. Nasir mencalonkan bupati pada saat itu, kemudian tidak direkom partai, jadi Pak Nasir mengundurkan diri pada saat itu. Nah kemudian sayalah yang sebagai pengganti yang melanjutkan ketua DPRD pada tahun 2020 hingga 2024 ini yang akan datang terakhir. Jadi mungkin ya saya sudah cukup usia inilah sebetulnya yang sudah cukup tua. Ya, mungkin karir politikku yang terakhir mungkin di 2024 sampai 2029. Iya. Ya mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat. Gitu. Kalau itu Mas Din. Usia berapa sih Pak Adi? Nah kebetulan ini kalau lihat dari ijazah, saya lahiran tahun 57. 57. Jadi sudah 66 tahun. Ya. Kalau PNS itu sudah pensiun lama ya. 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Betul. Artinya Pak D ini sudah beberapa kali nyalek lah artinya, dan alhamdulillah diusung dari Partai PDIP dan duduk di kursi DPRD dan sempat menggantikan ketua dewan yang sebelumnya. Ya. Baik Pak D, seperti apa yang saya tanyakan tadi Pak D, ya, seperti apa legislatif di Kabupaten Pesawaran, peran legislatif di Kabupaten Pesawaran ini bersama eksekutif tentunya dalam membangun Kabupaten Pesawaran, Pak D. Betul ya. Seperti apa Pak D? Ya, artinya begini, karena kita fungsi daripada dewan yang salah satunya penganggaran, kemudian legislasi, pembuatan perda, betul, kemudian pengawasan, itulah fungsi daripada DPRD. Ya. Jadi selama ini alhamdulillah kami dari lembaga DPRD Kabupaten Pesawaran dengan pemerintah Kabupaten Pesawaran ya sinergiklah kita berjalan bersama ya, untuk membangun Kabupaten Pesawaran. Betul. Mungkin itu ya. Artinya sinergitas yang dibangun selama ini bersama bupati dan stakeholdernya, termasuk pemerintah Kabupaten Pesawaran, dinas-dinas itu terjalin sangat baik lah Pak. Ya, terjalin harmonis lah ya kalau saya pikir. Ya kalaupun ada satu pandangan, kekurangan pandangan, tidak, ya itu biasa lah ya. Namanya legislatif dengan eksekutif pasti ada kan. Betul, Kenapa? Karena walaupun bagaimanapun juga kita mengemban amanah dari masyarakat. Nah tentunya banyak di situ aspirasi masyarakat yang harus kita sampaikan kepada pemerintah daerah dan yang tentunya kita laksanakan bersama. Betul. Selanjutnya Pak D, berbicara fungsi tadi Pak D, salah satu fungsi di DPRD itu adalah fungsi anggaran Pak D. Nah kalau kita berbicara anggaran, PAD di Kabupaten Pesawaran ini berapa sih Pak D per tahun ini? Dan juga dari sektor mana nih Pak D yang bisa mendongkrak PAD di Kabupaten Pesawaran ini Pak D? Ya kalau untuk PAD memang ya masih bisa relatif kecil lah ya dibilang. Karena PAD kisaran 130 miliar. 130 miliar. APBD kita bisa mencapai 1,3 triliun. Iya. Artinya sangat-sangat kecil PAD kita. Betul, Namun demikian memang
dari target kita PAD ini ya mungkin belum bisa untuk full 100%, ya mungkin sudah mendekati full lah ya 100%. Nah itulah ya modal utama kita di Kabupaten Pesawaran, di samping pakai hasil provinsi dan lain sebagainya. Mungkin itu. Artinya dengan PAD yang boleh dikatakan relatif kecil tadi, semaksimal mungkin lah ya, ataupun dimaksimalkan untuk membangun Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah sampai menjelang akhir tahun ini, ya terutama karena kita memang sesuai dengan julukan Kabupaten Pesawaran ini kan bumi wisata, sejuta pesona. Iya, betul. Artinya memang kita agak ngoyo juga untuk mengejar julukan kita itu tadi. Iya. Tapi alhamdulillah ya, karena memang perlu diketahui juga bahwa Kabupaten Pesawaran ini ada julukan itu, memang wisata ini ada juga dari pantai dan tidak kurang juga yang ada di darat, termasuk ya air terjun, wisata alam lah. Iya, itu yang lebih banyak. Makanya kita memerlukan anggaran untuk pembangunan itu memang sangat-sangat lumayan berat. Betul. Nah, makanya kita ya tahap demi tahap insya Allah apa yang menjadi julukan kita akan tercapai dengan kerjasama antara legislatif dan eksekutif tentunya. Betul. Dengan anggaran yang memang kemampuannya terbatas. Betul. Iya, artinya memang benar sekali apa yang Pak D tadi katakan atau sampaikan. Kabupaten Pesawaran ini memang digadang-gadang sebagai menuju bumi wisata sejuta pesona di tahun 2025 mendatang. Artinya baru menuju nih Pak D. Artinya tahapan-tahapan itu artinya pembangunan, sektor pembangunan mungkin dari infrastruktur dan SDM-nya mungkin yang dikedepankan ya Pak D. Betul. Nah, kalau mau berbicara lebih jauh berkaitan dengan fungsi, tentunya banyak sekali Pak D ya. Nah, tapi Pak D, sebelum kita ataupun ngobrol lebih jauh Pak D, kita rehat sejenak, kita jeda iklan pariwara berikut ini. Sang merah putih berkibar di laut biru. Deburanmu membuat sukma setiap jiwa, birumu hadirkan pesona di alam semesta. Tabe pun di Desa Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Indah ragam alam semesta, Desa Wisata Pulau Pahawang, 50 desa wisata terbaik, Desa Wisata Indonesia Bangkit, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Baik, kembali lagi tentunya bersama Pak D Prapto. Ya, tentunya sebelumnya Pak D, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena di tengah kesibukan Pak D kemarin sibuk juga mempersiapkan diri tentunya ya Pak D, karena diusung kembali oleh Partai PDI Perjuangan untuk nyalek di 2024 ini dan sudah menyempatkan waktu untuk datang kemari. Terima kasih tentunya. Ya, pertama tentunya justru tadi mengucapkan Mas Madin ini terima kasih. Justru saya yang berterima kasih. Saya sudah diundang sama Mas Madin, bisa ngobrol-ngobrol. Ya, tentunya ini merupakan satu penghargaan tersendiri lah, kebanggaan tersendiri untuk saya. Baik, Pak D, ini berkaitan dengan di masa ataupun di ujung periode nih,
2019 ke 2024. Nah, Pak D, apa PR besar daripada DPRD ini di Kabupaten Pesawaran ini yang belum artinya yang masih menjadi PR besar ataupun akan direncanakan di periode selanjutnya ataupun di ujung periode ini? Jadi kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa kita ketahui bersama bahwa kita dengan adanya COVID inilah salah satunya sebetulnya ya ada sedikit mengganggu apa yang menjadi rencana kita untuk Pesawaran ini. Betul. COVID kemarin. Ya, betul. tapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi, namun dengan anggaran yang memang ya sangat-sangat kekurangan untuk Kabupaten Pesawaran. Ya, kemudian kita ada beberapa hal yang perlu kita rencanakan ke depan, yaitu yang pertama memang untuk mewujudkan bumi wisata itu tadi yang sudah kita sebarluaskan, gaungkan kemana-mana. Ya alhamdulillah ya, untuk Pahawang sendiri sudah dikenal se-Nusantara, justru dunia lah ya, bagian dunia kira-kira itu. Jadi untuk ke depan, nah ini mungkin yang utama bagi kami DPRD mengharapkan keuangan Pesawaran ini sehat. Artinya Pak? Ya artinya di 2024 ini memang sementara kita untuk APBD fisik kita nolkan. Ya kita tidak melaksanakan pembangunan itu kecuali memang dari pusat. Iya. Ya kalau dari daerah memang itu yang pada harapan kita ke depan ini keuangan kita sehat. Insya Allah di 2025 Pesawaran akan bangkit kembali. Amin. Dengan keuangan yang memang sudah sehat. Amin. Itu yang menjadi harapan kami. Betul Pak. Ya, artinya tahap demi tahap, step by step dari periode ke periode, seperti apa yang saya katakan tadi, Kabupaten Pesawaran terus membangun. Karena dari catatan saya ataupun perjalanan saya di Kabupaten Pesawaran ini, banyak sektor yang memang masih menjadi PR besar, dan itu pun sudah diupayakan oleh legislatif seperti yang tadi Pak D sampaikan maupun eksekutif. Ya. Dan terakhir Pak D, nah ini Pak D kan kembali diusung oleh Partai PDI Perjuangan untuk nyalek lagi di Dapil 4 Pak D. Kabupaten Pesawaran ya. Dan menurut hasil hitung cepat, karena kami juga kebetulan mengikuti hasil hitung cepat ini, Pak D kembali terpilih menjadi salah satu anggota DPRD di Kabupaten Pesawaran ini. Nah Pak D, ada nggak nih yang ingin disampaikan ataupun diutarakan kepada masyarakat, ataupun harapan-harapan apa yang ataupun visi misi Pak D yang akan dijalankan di periode 2024-2029 mendatang Pak D? Silakan. Ya. Alhamdulillah, jadi saya selama ini menjadi anggota Dewan ataupun perwakilan rakyat yang diusung dari Partai PDI dan di Dapil 4 yang alhamdulillah hingga sampai 2024 ini hasil pemilu kemarin saya masih mendapatkan ranking pertama untuk Dapil 4. Betul. Jadi harapan kami yang pertama lah, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat di Dapil kami, terutama Dapil 4 dan pada umumnya Kabupaten Pesawaran ya, atas bantuan, doa dan atas pilihan masyarakat. Mudah-mudahan ke depan nanti kami masih banyak PR-PR yang belum diselesaikan, yang mudah-mudahan untuk ke depan nanti insya Allah ya apa yang menjadi harapan masyarakat ya tahap demi tahap akan kami berusaha untuk bisa merealisasikan itu dan mengupayakan apa yang menjadi harapan masyarakat bisa terlaksana. Itu harapan kami dan juga kawan-kawan yang lain tentunya. Betul. Gitu. Nah Pak D, kalau untuk khusus nih di Dapil Pak D, apa kira-kira yang menjadi visi misi hingga Pak D nyalon lagi dari Dapil 4 ini Pak D? Yaitu yang pertama adanya saya nyalon kembali karena memang banyak pembangunan terutama yang belum terselesaikan
Betul. Banyak di situ ada jembatan, ya, termasuk jalan-jalan yang memang sudah rusak. Betul. Banyak hal ya, termasuk pembangunan SDM-nya juga. Tapi alhamdulillah ya, karena di dapil kami sendiri secara ekonomi dari semenjak COVID ini ya, alhamdulillah nggak begitu pengaruh lah di dapil kami terutama. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat itu, apa yang merupakan PR kami ya, akan kami realisasikan untuk ke depan. Artinya 2024 hingga sampai 2029. Mudah-mudahan. Betul. Ya. Oke, Pak D. Berkaitan dengan pemilu, Pak D, artinya kontestasi pemilu di 2024 ini tidak menutup kemungkinan ada situasi yang hangat, bahkan mungkin panas. Nah, apa kira-kira pesan Pak D terkhusus untuk masyarakat di Kabupaten Pesawaran setelah pemilu 2024 ini? Ya, baik. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya Kabupaten Pesawaran dari semua dapil. Ya, pilihan umum sudah berlalu, telah usai, ya berjalan dengan lancar. Ya mudah-mudahan adapun masalah-masalah yang bisa diselesaikan. Jadi jangan sampai di kabupaten kita ini terkesan nanti pelaksanaan pemilu ini tidak kondusif. Betul. Tapi yang sebenarnya kami termasuk yang di lapangan ya kondusif lah ya, di lapangan setelah pemilu ini. Ya mudah-mudahan hasil pemilu ini ya sesuai apa yang kita harapkan bersama, berjalan lancar, kondusif, jangan sampai ada masalah yang berarti. Mungkin itu harapan kami. Tentunya Pak D di usia yang tadi sudah 66, kami segenap kru dan juga teman-teman mitra di dunia jurnalis terus mengawal daripada DPRD. Semua kegiatan-kegiatan DPRD itu banyak sekali, Pak D. Mudah-mudahan terus bisa bersinergi juga dengan teman-teman media, baik dari media cetak, streaming maupun online, Pak D. Ya. Baik, terima kasih Pak D atas waktu Pak D, bisa ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang bersama saya tentunya, dan apa yang menjadi harapan Pak D di periode 2024 hingga 2029, mudah-mudahan akan semakin bisa menyerap aspirasi daripada masyarakat. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Nah, tentunya kami mohon bantuannya juga para media, ya, terutama ya, untuk bisa menggaungkan Pesawaran lah ya, yang lebih baik. Sebagusnya untuk wilayah kita ya kita gaungkan yang baik-baik kan. Betul. Harapan kami. Iya, mungkin itu. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, beliau Bapak Suprapto. Tentunya di sela kesibukan beliau, baik di masa pemilu, karena beliau juga kembali diusung dari Partai PDIP untuk nyalek di Dapil 4, juga kesibukan beliau yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, dapat hadir bersama kita, menyapa masyarakat, juga memberikan himbauan-himbauan berkaitan dengan seusai pelaksanaan pemilu, agar kita, masyarakat tentunya, menjalankannya dengan damai dan penuh kesejukan. Saya, Madinah Saif El Siraji, mengucapkan terima kasih dan salam jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Ya, terima kasih ya.